Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agat karibamana silusurang. Selamat datang di channel Pole Tanaugi. Silusurang, video kali ini saya lagi di Kinderdijk, sekitar 15 km dari kota Rotterdam. Kota ini dijuluki dengan 1000 molen. Nah, sebenarnya yang ada tuh hanya 19, tapi dari dulunya ini dikenal dengan 1000 kincir angin. Oke, silusurang. Jangan lupa subscribe, like, and share. And menonton ini enak. Di bawah sini ada komen. Bilang apa? Oke. Oke, silusurang, jangan lupa subscribe, share, like, dan bunyikan loncengnya nah. Kinderdijk adalah sebuah desa di Belanda, milik pemerintah kota Lekkerland di Provinsi Holland, sekitar 15 km sebelah timur dari Rotterdam. Kinderdijk terletak antara pertemuan polder dari sungai Lek dan Noord untuk menguras air laut agar menjadi daratan dengan menggunakan polder yang berbentuk kincir angin. Sistem dari 19 kincir angin dibangun sekitar 1740. Kelompok kincir angin ini adalah tempat pengurasan dan menggunakan sistem polder berbentuk kincir angin terbesar dan tertua di Belanda. Jaringan kincir angin dari Kinderdijk ini adalah salah satu tempat wisata terkenal di Belanda. Tempat ini pun telah ditetapkan menjadi situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1997. Daerah Ablaserwaard bermasalah dengan air. Masalah dengan air menjadi lebih dan lebih jelas pada abad ke-13. Kanal besar digali untuk membuang kelebihan air di polder. Namun, tanah yang dikeringkan mulai terbenam lagi, sementara tingkat sungai naik karena banyaknya endapan pasir di sungai. Setelah beberapa abad, cara tambahan untuk tetap mengeringkan wilayah tersebut diperlukan. Pemerintah memutuskan untuk membangun serangkaian kincir angin dengan kapasitas yang terbatas untuk menjembatani perbedaan ketinggian muka air, tapi hanya untuk memompa air ke dalam reservoir pada tingkat menengah antara tanah di polder dan sungai. Waduk bisa dipompa keluar ke sungai oleh kincir angin bila mana tingkat sungai itu cukup rendah. Tingkat sungai memiliki kode variasi musiman dan pasang surut. Kincir angin di Belanda menjadi ikon dari negara tersebut. Kincir angin tersebut dibuat bukan tanpa alasan. Salah satu faktor penyebab dibuatnya kincir angin adalah untuk mengatasi masalah banjir. Seperti yang kita tahu bahwa negara yang satu ini sebagian wilayah dataran rendahnya berada di bawah permukaan laut. Maka dibuatlah kincir angin tersebut untuk menahan luapan air dari laut. Nah, beginilah kondisi di dalam molen ini. Ini adalah tempat tidurnya di atas, jadi orang bisa hidup di bawah molen. Nah, beginilah kondisinya. Ini ada tempat tidur. Nah, di bawahnya ini adalah lemari pakaian. Ini adalah tempat setrika. Nah, ini adalah mesin setrika yang zaman dahulu kala. Ini sebenarnya molen di dalam ini komplit seperti rumah sebenarnya. Ya, memang sih rumah yang dibangun untuk ditinggali, tapi berfungsi dua karena yang satunya adalah kincir angin di atas. Nah, di bawah ini adalah tempat tinggal. Nah, ini adalah bagian depan. Nah, kita masuk tempat sepatu, tempat apa namanya, klompen, salah satu khas sepatu Belanda. Nah, coba kita lihat ke sebelah dalam. Nah, ini adalah
hasil putaran di atas itu akan menghasilkan gerakan yang ada di bawah ini. Nah, ini biasanya disinilah air dipompa untuk keluar. Nah, ini salah satu contohnya di atas yang ada dalam video seperti apa sih modelnya. Nah, beginilah kira-kira. Coba kita lihat. Nah, begitulah kira-kira jalannya. Nah, itu air dipompa untuk keluar. Nah, di dalamnya inilah alat-alatnya yang ada di dalamnya. Di dalam modelnya ada pemompa airnya. Sekarang coba kita lihat. Nah, di dalamnya ini juga sebenarnya ada toiletnya ya. Itu lengkap sebenarnya. Ini adalah sebenarnya adalah rumah. Coba kita lihat sekarang ke dalam ini. Nah, ini lengkap ini. Ini adalah sebelahnya di dalam sini adalah toiletnya. Nah, ini adalah model dapur yang ada di dalam molen ini. Nah, seperti inilah. Coba kita lihat dari dekat. Ini tempat panci-pancinya. Nah, ini adalah masih kompor zaman dahulu kala. Ini adalah tempat penggilingan kopi. Kita agak lihat sedikit ke sebelah kiri. Ini adalah tempat airnya. Ini adalah wastafel. Kita coba tes wastafelnya jalan nggak? Oh ya, ternyata jalan. Jadi betul-betul wastafel ini bukan bohong-bohongan. Sekarang kita ke sebelah kiri. Itu ada tempat kopinya. Ini ada tempat-tempat bumbu-bumbunya yang ada di situ. Nah, di sebelah sini ini ada meja makannya. Jadi sebenarnya di dalam ini tuh persis ini sebenarnya benar-benar rumah yang di dalam molen. Jadi mereka bisa tinggal di dalam molen sini. Nah, ini adalah meja makan. Nah, kita lihat beginilah kehidupan orang Belanda zaman dahulu kala yang mereka tinggal di molen. Nah, ini adalah ininya. Ini adalah satu tempat memasak air. Nah, ini coba kita lihat. Ini adalah kelompoknya di bawah. Nah, ini masih kursi zaman dahulu kala. Sekarang kita agak mundur sedikit. Sekarang kita ngelihat ke sebelah sini. Ini adalah piano zaman dahulu. Coba kita tes, masih bunyi. Oh, harus dipencet. Oh, ternyata pianonya masih berfungsi. Sudah selesai. Oke, let's go. Yang paling unik adalah kincir angin tersebut tampil cantik dengan dikelilingi oleh kebun-kebun bunga, sehingga membuat wisatawan mancanegara yang melihatnya ingin pergi ke sana. Salah satu di desa Belanda yang memiliki kincir angin terbanyak adalah Desa Kinderdijk. Desa Kinderdijk menjadi desa wisata populer yang terletak di Provinsi Belanda Selatan, tepatnya di daerah Ablaserwaard.
Jika dari kota Rotterdam, desa ini berjarak sekitar 15 km. Daya tarik utama dari desa ini adalah adanya kincir angin tradisional yang berukuran raksasa. Desa ini juga mendapat sebutan sebagai desa 1000 kincir angin karena memiliki jumlah kincir angin yang cukup banyak sekali. Kincir angin yang ada di desa Kinderdijk sudah ada sejak tahun 1740-an. Akibatnya, hingga saat ini seluruh kincir angin di desa tersebut masih berfungsi secara normal. Karena Kinderdijk merupakan desa terbuka, wisatawan dapat mengunjungi desa ini kapan saja tanpa perlu membayar biaya akomodasi sama sekali, kecuali kalau mau mengunjungi museumnya dikenakan biaya €17.50 untuk orang dewasa, €6.50 untuk anak umur 4 tahun sampai 12 tahun, bayi sampai umur 3 tahun gratis. Di desa ini selain dapat melihat kincir angin, wisatawan juga bisa mengunjungi salah satu museum yang didirikan secara khusus sebagai tempat untuk menampilkan proses dokumentasi kincir angin di desa ini. Namun, jika kalian ingin melihat secara langsung bagaimana proses pompa air tenaga kincir angin ini bekerja, kalian bisa berkunjung ke desa ini pada musim panas sekitar bulan Juli. Kinderdijk merupakan muara terakhir aliran air Ablaasroute sebelum Sungai Rijn mengalirkannya ke laut. Hingga saat ini pemerintah Belanda masih harus membuang kelebihan air yang berasal dari hujan ke laut. Namun sejak tahun 1950-an fungsi kincir angin telah digantikan oleh alat pemompa air laut yang lebih canggih. Saat ini Belanda mempunyai mesin pompa air laut terbesar di dunia yang digunakan untuk menjaga daratan yang berada di bawah permukaan air laut. Namun, dalam keadaan darurat, kincir angin tua seperti yang bisa kita lihat di Kinderdijk masih tetap bisa difungsikan karena kondisinya masih terawat dengan baik. Kincir angin tua di Belanda tetap dijaga dan dilestarikan oleh pemerintah dan beberapa organisasi yang concern dalam pemeliharaan dan fungsinya, terutama untuk memompa kelebihan air laut. Manajemen air merupakan masalah krusial bagi Belanda yang sebagian wilayahnya terletak di bawah permukaan air laut dan memiliki risiko yang sangat besar, terutama risiko terendam. Oleh karena itu, pemeliharaan fungsi kincir angin tua di Belanda tetap dilakukan, tidak hanya sekedar pelestarian kincir angin sebagai objek. Dari 19 kincir angin, 3 buah dijadikan museum yang bisa dikunjungi oleh setiap wisatawan untuk mengetahui isi dalam dari kincir angin tersebut. Kincir angin tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal oleh orang biasa. Namun, orang biasa tersebut harus mengerti tentang kincir angin. Salam dari Desa Kinderdijk, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.